Alhamdulillah, sebuah kabar terbaru dan cukup menggembirakan datang dari Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau yang disingkat dengan Jatman, sebuah organisasi perkumpulan para ulama dan pengamal thariqat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hari ini Senin 2 September 2024, sejumlah ulama thariqah dan pimpinan thariqah Jatman menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Yahya di kantor PBNU. Para ulama thariqah ini bertemu dengan Gus Yahya, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jatman, yaitu Kiai Haji Khalwani Nawawi. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Khalwani dan sejumlah ulama mengadukan berbagai persoalan terkait Jatman ini. Salah satu informasi yang bisa kita dapatkan ya, kepimpinan Jatman hari ini itu sudah habis ya. Bahkan telah habis sejak September 2023, tetapi hingga hari ini belum juga dilaksanakan muktamar oleh kepengurusan yang sekarang yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian para ulama menginginkan agar muktamar itu disegerakan dan mengangkat Rois Am dan Mudir Am yang baru setelah Habib Lutfi ini. Hal lain juga yang diadukan adalah para ulama meminta agar Jatman ini dikembalikan menjadi Banum NU, karena selama ini kita tahu Habib Lutfi itu terlalu jauh ya membawa Jatman itu di luar dari gerakan Jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah seperti yang sudah diwariskan oleh para pendahulunya. Sehingga pengurus Jatman di bawah Habib Lutfi ini hari ini, karena sudah habis masa kepengurusannya sejak September 2023, maka secara otomatis posisi Habib Lutfi hari ini sebagai Rois Am Jatman itu sudah dimisioner, sehingga tidak ada kebijakan atau keputusan organisasi apapun yang bisa diambil. Sehingga saat ini untuk muktamar itu akan diambil alih langsung oleh PBNU. Nah, informasi ini tentu saja sangat melegakan kita semua ya, karena kepemimpinan Habib Lutfi di Jatman selama ini menyebabkan banyak perubahan substantif di Jatman yang bahkan jauh dari kebijakan-kebijakan organisasi sejak didirikan dulu oleh para sesepuh-sesepuh dari Jatman ini. Nah, di samping itu sosok Habib Lutfi ini juga dikeluhkan oleh para kiai penuh dengan kontroversi ya. Misalnya kita tahu misalnya sejarah Jatman itu dirubah, kemudian ada pernyataan Habib Lutfi yang merubah juga sejarah NU gitu ya. Bahkan diduga juga Habib Lutfi ini memasukkan berbagai macam makam ya di Indonesia, di berbagai daerah, memba'alawikan ya, yang ada makam-makam tua itu diba'alawikan, bin Yahyakan gitu ya. Belum lagi soal ketidakjelasan status kemursyidan Habib Lutfi ini, di mana menurut sebagian kalangan Habib Lutfi ini tidak diketahui secara pasti apakah benar ia mendapatkan ijazah thariqah mu'tabarah ya, yang langsung dari para mursyid thariqah yang sudah masyhur seperti Kiai Haji Abdul Malik di Purworejo yang diakui sebagai gurunya gitu ya. Belum lagi Kiai Haji Abdul Malik ini juga di dalam zikirnya itu dibinihyakan juga itu ya, padahal keluarganya sendiri Kiai Haji Abdul Malik itu menolak dan memberikan silsilah yang asli dari Keraton Yogyakarta. Ketidakjelasan ini ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial Habib Lutfi yang misalnya memba'alawikan sejumlah tokoh-tokoh nasional seperti KRT Sumodiningrat. Kemudian juga bahkan ada statement bahwa semua thariqah yang ada di dunia ini itu di bawah thariqah Alawiyah. Ya, thariqah Alawiyah ini adalah thariqah yang khas dengan thariqah kalangan Ba'alawi ya, thariqahnya para habaib. Padahal dia sendiri itu adalah pimpinan thariqah yang harusnya mengakomodir dan tidak mengunggulkan salah satu thariqah tertentu. Bahkan kalau kita baca ya dari profilnya Habib Lutfi ya, khususnya profil thariqahnya seperti yang dimuat di websitenya Jatman, itu kalau kita perhatikan itu tidak satu pun guru-guru dari Habib Lutfi, khususnya guru-guru thariqahnya ya, itu tidak satu pun yang dari kalangan ulama thariqah Nusantara, itu semuanya dari kalangan habaib itu. Coba teman-teman bisa cek di situ ya. Nah, segala kontroversi dan fakta-fakta seputar Habib Lutfi ini kemudian menjadikan jamaah thariqah selama ini, khususnya di Nahdlatul Ulama itu seakan-akan galau gitu. Bahkan sempat tersebar kabar ya, sejumlah guru-guru dan pengamal thariqah di beberapa tempat yang sempat berbaiat kepada Habib Lutfi itu merasa perlu untuk berbaiat ulang karena merasa bahwa kemursyidan Habib Lutfi ini tidak sah gitu.
Maka dengan adanya pengaduan yang disampaikan para ulama dan kiai thariqah ke PBN ini, ya mudah-mudahan ya akan menyelesaikan segala kontroversi yang terjadi selama ini seputar thariqah An-Nahdhiyah atau Jatman. Berikut juga kemursidan dari thariqah Jatman ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Coba kita saksikan berita lengkapnya. Ini dimuat di televisi NU. Organisasi Jatman kepada PBNU dan meminta PBNU segera mencarikan jalan keluar. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Khalwani bersama pengurus Mursyid Thariqah dan para pengurus Jatman wilayah ini juga menyampaikan kegusaran mereka karena adanya perubahan sejarah Jatman sejak dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Kami dari teman-teman Jatman wilayah dan para mursyid kepingin meluruskan sejarah Jatman. Itu saja, nggak ada niat yang lain. Jadi awal berdirinya Jatman, dulu namanya belum Jatman, tahun 57. Itu pendirinya adalah 4 orang kiai. Kiai Muslim Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen Semarang. Itu. Kemudian terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Khuduri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu enggak benar bahwa Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang. Gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur ikut mendorong dan mendoakan kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerintah dan pendiri. Itu. Kiai Hudori juga begitu. Kiai Hudori itu dia ada bukan kiai tarekat tapi kiai pesantren. Tapi dia punya kehebatan, walaupun dia bukan kiai tarekat, tapi ikut membackup dana Kongres 57 itu kehebatan Kiai Hudori. Yang keempat, Kiai Abdul Hamid, dia juga bukan kiai tarekat tapi kiai ahli hikmah. Orang salah satu istrinya malah talqinnya kepada bapak saya. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni menjelaskan Idaroh Aliyah Jatman memang sempat berkirim surat permohonan perpanjangan kepengurusan. Tapi surat itu baru dikirimkan pada Juli 2024. Padahal kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah habis sejak September 2023. Sehingga terdapat masalah secara legal formal terkait kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Terkait habisnya kepengurusan Jatman, para kiai senior anggota sebenarnya telah mengadakan pertemuan di pesantren Darul Ulil Albab. Di pesantren Darul Ulil Albab, Juwet, Ngeronggot, Nganjuk beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, para kiai anggota thariqah menyerukan meminta para masyayikh Jatman dan anggota segera mengangkat Rois Am dan Mudir Am yang baru. Selain itu, mereka juga meminta Jatman dikembalikan sesuai Fito sebagai badan otonom NU. Para kiai anggota Jatman juga menyerukan bahwa kepengurusan Jatman telah dimisioner sehingga tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan organisasi, sehingga pelaksanaan Muktamar Jatman diserahkan kepada PBNU.